Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini, edisi 13 Februari 2025. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina dan inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Hujan deras di Kabupaten Buru, 6 rumah di Desa Wamelana terendam air. Sejumlah rumah di Desa Wamelana, Kecamatan Finalisela, Kabupaten Buru, terendam air pada Rabu 12 Februari 2025. Sedikitnya 6 rumah terendam air pasca hujan deras mengguyur kawasan itu. 3 diantaranya paling parah. Salah seorang warga, Umar, mengatakan sumber air tersebut berasal dari saluran drainase yang tidak dapat difungsikan. Kondisi itu, kata dia, sudah berulang kali terjadi sejak tahun 2016. Kata dia, ketinggian genangan air tersebut bahkan nyaris mencapai 1 meter. Namun, tergantung intensitas curah hujan. Ia berharap pemerintah setempat segera melihat masalah tersebut, sebab sangat menyusahkan mereka terlebih aktivitas mereka. RSUD Masohi disidak manajemen dinilai amburadul. Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Masohi diinspeksi mendadak atau sidak Komisi 4 DPRD Maluku Tengah pada Kamis 13 Februari 2025. Anggota komisi Demianus Hatu mencecar Direktur RSUD Masohi Anang Rumuar. Rumuar dipersoalkan dengan kondisi lingkungan rumah sakit yang tidak tertata. Ia juga menyesalkan kasus yang sama persis 5 atau 10 tahun lalu terulang kembali. Alek PDIP itu menekankan agar orang-orang yang bekerja di RSUD Masohi harus benar-benar mempunyai kualifikasi. Di akhir penyampaian, mantan Wakil Ketua DPRD Maluku Tengah itu menyampaikan permohonan maaf karena sudah belak-belakan. Perdana belusukan di Pasar Binaya Masohi, calon Wakil Bupati Mario pastikan revitalisasi pasar. Wakil Bupati Maluku Tengah terpilih Mario Lawalata belusukan ke Pasar Binaya pada 12 Februari 2025 kemarin. Bertemu pedagang, Mario mencari informasi dan masukan tentang kondisi pasar. Temuan lapangan kemudian akan didiskusikan dengan dinas terkait untuk dibicaki segera. Dalam kesempatan itu, Mario kembali menegaskan komitmennya untuk merevitalisasi Pasar Binaya demi menciptakan ruang usaha yang lebih layak dan nyaman bagi para pedagang serta pembeli. Ia memastikan bahwa upaya ini akan menjadi salah satu prioritas setelah dirinya bersama Bupati terpilih Sulkarnain Awad Amir resmi dilantik. Saya tahu ya semua sisi ya. Kita melihat kondisi masyarakat, ya khususnya untuk pedagang dan untuk kita punya yang gimana lantai 3, lantai 4 belum terlalu aktif,
di mana nanti kita akan diskusi lagi dengan dinas-dinas terkait untuk bagaimana segera bisa dihentikan dengan baik. Karena ketika kalau Pampers ini bisa rame, berarti daya tarik untuk semua saudara dari selatan dan utara bisa menikmati ini Pampers ini seperti apa. Dan untuk pasar yang tadi kegiatan disampaikan oleh Ibu Kadis sebenarnya dengan ketahanan tangan sangat luar biasa. Kita rasa ini program ini harus terus berlanjut. Tribunnews Polnam dalam pemerintah Kabupaten Maluku Tengah seriusi potensi wisata Kecamatan Nusa Laut. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan Politeknik Negeri Ambon atau Polnam seriusi kembangkan potensi wisata di Kecamatan Nusa Laut. Direktur Politeknik Negeri Ambon berpandangan Kecamatan Nusa Laut maupun Kabupaten Maluku Tengah pada umumnya tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan sinergi dan kolaborasi antara berbagai pihak. Hasilnya yang diharapkan berupa rekomendasi ide yang dapat diimplementasikan secara nyata. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Maluku Tengah, Angki Watimena, merespon baik rencana kolaborasi dari Polnam. Makanya itu ia berpesan agar hal tersebut bisa dijadikan sebagai studi tiru dan dikembangkan di wilayah Kecamatan Nusa Laut. Pada dasarnya kami dari DPRD mengapresiasi bahwa itu yang hari ini kita mengharapkan kasih dari Tuhan. Jadi perkenalan dan pengenalan ini tadi saya dengan Pak Wakil Presiden. Pemilihan, karena memang kami melakukan itu sesuai dengan apa yang kami keluarkan, tidak seperti itu. Tapi mungkin yang pertama, kami persilakan pemahaman dulu dari DPRD. Kami pun kalau kita posisi, kami pun keputusan politiknya pada Kita beralih ke berita selanjutnya. Kepala KP2KP Masohi mengimbau pelaku wajib pajak melapor lebih awal. Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP Masohi Julius mengimbau pelaku wajib pajak untuk melapor lebih awal. Imbauan ini menyusul periode pelaporan surat pemberitahuan atau SPT pajak berakhir pada tanggal 31 Maret 2025. Untuk tahun sistemnya ini ada perubahan, selain menginput NPWP dan password akan ada kode keamanan yang dikirimkan via email. Kalau nomor HP dan emailnya berbeda dengan kondisi sekarang, nanti ada kesulitan untuk mendapatkan kode keamanan. Menjelang Ramadan 2025, harga beras di Masohi Maluku Tengah beranjak naik. Menjelang bulan suci Ramadan 2025, harga beras di Pasar Binaya Masohi beranjak naik. Berdasarkan pantauan Ambon.com di Pasar Binaya, harga beras merek A3 menyentuh harga Rp305.000 per 20 kilo. Sebelumnya dipasarkan Rp300.000. Sementara untuk beras bulog masih stabil di pasaran Rp650.000 per 50 kg dan Rp15.000 per kilo. Karena salah seorang penjual arasa kepada Ambon.com, kenaikan harga ini lantaran sudah mendekati bulan Ramadan. Walaupun begitu, pembeli masih ramai-ramai berdatangan. Ada yang datang dari Seram Utara, SBB hingga Tehoro.
Sebenarnya berikut daftar harga beras di Pasar Binaya Masohi untuk beras Bulog Rp650.000 per 50 kg, beras A3 Rp305.000 per kilogram, beras premium udang mas Rp400.000 per 18 kg. Sementara untuk beras premium merek udang Borneo di harga Rp390.000 per 17 kg. Sampah menggunung di Pasar Langgur, pedagang ngaku sudah sebulan tak kunjung diangkut. Sampah semakin menumpuk di area jalan keluar Pasar Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara. Berdasarkan pantauan tribun.com, nampak bak sampah yang disediakan Dinas Lingkungan Hidup Maluku Tenggara telah terisi penuh, lantaran sudah tidak ada lagi ruang pedagang dan warga sekitar membuang sampah hingga meluber ke tepi jalan raya. Sampah yang dibuang didominasi bekas karton, sampah plastik, pampers anak, karung plastik, hingga kursi sofa bekas. Yana, salah seorang pemilik lapak telur di seputaran kawasan tersebut, mengaku sudah lebih dari sebulan sampah tersebut tak kunjung diangkut. Yana hanya bisa berharap adanya tindakan serius dari pihak terkait mengenai penanganan sampah di wilayah ini. Dirinya menuturkan biasanya jika sudah terlalu banyak langkah alternatif yang diambil warga dan pedagang, yaitu dengan membakar sebagian sampah agar berkurang tumpukannya. Selanjutnya, terkena Satlantas Polresta Ambon giat buka layanan SIM keliling di belakang amplas. Surat izin mengemudi atau SIM merupakan dokumen wajib bagi para pengendara. SIM menjadi bukti registrasi dan juga identifikasi yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi beberapa persyaratan seperti administrasi, keterangan sehat jasmani dan rohani. Untuk mempermudah layanan tersebut, Satlantas Polresta Ambon membuka layanan keliling, perpanjang SIM dan pembelian asuransi. Layanan tersebut dibuka setiap hari Senin sampai Jumat di belakang gedung Ambon Plaza atau Amplas, Kelurahan Honi Popu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Mereka menawarkan jasa perpanjangan SIM A dan SIM C, termasuk yang rusak maupun hilang. Bribka Leonardo, salah seorang anggota Satlantas Polresta Ambon, mengakui hal itu penting untuk memastikan masa berlaku SIM, sebab menjadi kewajiban warga negara Indonesia yang baik dan bertanggung jawab. Ia mengimbau jika sudah mendekati tenggat waktu SIM habis, warga diminta untuk mengunjungi layanan SIM keliling yang disediakan. Pihaknya pun telah berupaya memberikan kemudahan bagi warga jika terkendala saat ke kantor. Dengan biaya murah, warga bisa mendapatkan layanan cepat dan mendapatkan asuransi kecelakaan. Bagi warga Kota Ambon yang hendak melakukan perpanjangan SIM, hanya perlu menyiapkan beberapa dokumen, yaitu fotokopi KTP yang masih berlaku 2 lembar, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter, dan membawa SIM asli yang ingin diperpanjang. Ketentuan ini dimuat dalam PP nomor 60 tahun 2016 tentang penerimaan negara bukan pajak. Ia berharap lanjut dijelaskannya perpanjangan SIM A maupun SIM C ini harus dilakukan sebelum masa tenggat habis. Jika sudah habis masa tenggat, maka akan dilakukan penerbitan SIM baru. Perlu diingat layanan SIM keliling hanya menerima permohonan perpanjangan baik SIM A ataupun SIM C.
Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 13 Februari 2025. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi dan amatau. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal